Sudah seminggu berlalu sejak Raffi pertama kali menjejakkan kaki di rumah tua di ujung desa itu. Meskipun banyak orang memperingatkannya, ia tetap merasa rumah itu hanyalah bangunan tua yang penuh cerita bohong. Tapi entah mengapa, bayangan rumah itu terus menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia membuka laptop dan kembali melihat foto-foto rumah itu yang sempat ia ambil. Namun, sesuatu terasa aneh. Dalam salah satu foto, di jendela lantai 2, tampak bayangan seorang wanita berambut panjang menatap ke arah kamera. Ia membesarkan gambar itu, dan tiba-tiba layar laptopnya mati. Esok paginya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Mungkin cuma ilusi cahaya, pikirnya. Ia datang sendirian membawa kamera, senter, dan kunci yang diberikan oleh agen properti. Saat membuka pintu, udara dingin kembali menyergapnya. Bau lembab dan debu bercampur membuat dadanya sesak. Raffi mulai menjelajah setiap ruangan. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah lukisan tua bergambar keluarga, ayah, ibu, dan anak perempuan kecil, semuanya tersenyum. Namun, wajah si anak tampak seperti sudah digores pisau. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai atas. "Siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang berhenti tepat di atas kepalanya. Dengan hati-hati, Raffi menaiki tangga. Di ujung koridor, ada kamar dengan pintu setengah terbuka. Saat ia mendorong pintu itu, angin dingin menerpa wajahnya, dan di dalam kamar, ia melihat cermin besar berdebu, cermin yang sama dari mimpinya. Ia melangkah mendekat, dan dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya. Tapi di belakang pantulan itu, berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan mata hitam kosong, tersenyum tipis. Raffi terkejut dan menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali menatap cermin itu, wanita itu masih ada, kini lebih dekat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Raffi mundur ketakutan, dan tiba-tiba pintu kamar menutup dengan keras. Ia menjerit, mencoba membuka pintu, tapi seolah-olah terkunci dari luar. Suara langkah-langkah kecil terdengar mengelilingi kamar, diikuti dengan suara tawa anak kecil. Dinding kamar mulai bergetar, dan dari belakang cermin muncul tangan pucat yang menekan permukaannya dari dalam, seolah mencoba keluar. Raffi menendang pintu sekuat tenaga hingga terbuka, lalu berlari menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Begitu keluar, udara terasa hangat kembali. Ia menatap rumah itu dari kejauhan, tenang, sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di jendela lantai 2, bayangan wanita itu masih berdiri, menatapnya pergi. Sejak hari itu, Raffi tidak pernah kembali ke rumah itu. Agen properti kehilangan kontak dengannya. Rumah itu tetap berdiri di tempatnya, tak terjual, tak berpenghuni. Namun setiap malam, warga sekitar mengaku mendengar suara langkah kaki dan ketukan lembut dari balik jendela, seperti seseorang yang masih menunggu pembeli berikutnya.